Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bu Erna. Di sini Bu Erna akan menerangkan materi tentang cara membedakan KPK dan FPB dalam soal cerita. Ciri-ciri dari FPB dalam soal cerita itu bagaimana cara membedakannya kalau itu FPB atau KPK. Untuk FPB-nya dalam soal cerita, ciri-cirinya yaitu 1. Jika soalnya itu pilihan ganda, maka antara soal dan jawaban angkanya berbeda. Untuk FPB, jawaban angka pada pilihan ganda atau optionnya pasti lebih kecil dari soal. Nilainya angka itu pasti lebih kecil dari soalnya. Yang kedua, itu dalam pilihan ganda atau IC, jika ada kata-kata yaitu paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Contoh contoh soalnya ini. Bu Erna mempunyai 56 kue, 40 permen, dan 24 pisang. Makanan tersebut akan dibagikan kepada beberapa muridnya. Jika setiap muridnya mendapat bagian yang sama, baik jumlah maupun jenisnya, jumlah murid yang mendapat makanan tersebut paling banyak titik-titik orang. Jawabannya di optionnya itu ada A4, B8, C12, D15. Dari optionnya, ini kita ketahui, sebelum mengerjakan kita ketahui ciri-cirinya dulu. Ini masuknya KPK atau FPB. Kita lihat, yang pertama tadi adalah jika soalnya pilihan ganda, maka optionnya, soal antara optionnya itu adalah nilai angkanya lebih kecil. Dilihat angkanya dulu. Ini 56, 40, dan 24. Di option jawabannya adalah 4, 8, 12, 15. Oh, berarti ini adalah ciri-ciri dari soal cerita FPB. Maka kita nanti akan mengerjakan dengan cara soal FPB. Option angka lebih kecil dari soal, berarti soal ini adalah soal tentang FPB. Yang kedua, ada ciri-cirinya yaitu yang sama, kemudian jenisnya paling banyak. Nah, tuh. Ini merupakan ciri-ciri dari soal FPB. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri dari soal KPK? Kalau itu KPK, bagaimana ciri-cirinya? Sedangkan ciri-ciri KPK dalam soal cerita itu 1. Jika soalnya itu adalah pilihan ganda, maka opsi jawabannya nilai angkanya pasti di atas soal atau minimal sama dengan soal. Yang kedua, jika itu soalnya IC atau pilihan ganda, cara mengetahuinya itu KPK atau FPB, ada kata-kata setiap sekali, ada kata mereka, ada kata bersamaan, ada kata bersama-sama atau bersama lagi. Contoh soalnya, Afid dan Alif berlatih pencak silat. Afid berlatih setiap 6 hari sekali, Alif berlatih setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 15 Oktober 2023 mereka berlatih bersama-sama, mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal titik-titik. Mari kita lihat soal cerita ini masuknya KPK atau FPB. Dilihat dari ciri yang pertama, optionnya itu lebih besar daripada soal. Dilihat optionnya. Ini jawabannya adalah tanggal, otomatis sudah lebih dari ini 6 dan 8 minimal sama dengan soal. Sudah memenuhi. Ini berarti soal
KPK. Ciri yang selanjutnya ada kata-kata setiap sekali. Perhatikan, ini sudah digarisbawahi. Ada kata setiap 6 hari sekali, setiap 8 hari sekali. Kemudian ada kata mereka, ada kata bersama-sama, ada kata mereka lagi, akan berlatih bersama-sama. Berarti bisa diketahui, berarti soal di atas dipastikan adalah soal tentang KPK. Berarti cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan KPK. Demikian pertemuan hari ini. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Demikian pertemuan dari Bu Erna, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.